Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Mas Ibran. Kali ini Mas Ibran akan membahas akar-akaran ya di les matematika ini. Kemarin Mas Ibran suruh nge-share materi tapi belum di-share ya. Nggak apa-apa. Untuk les ini Mas Ibran udah nyiapin itu apa itu sifat-sifat akar-akaran. Jadi yang paling dasar itu kita membahas sifat-sifat dulu ya. Nanti baru ke kombinasi akar-akaran. Ya, jadi seperti ini sifat akar-akaran ada 10 totalnya. Bisa dilihat. Ya. Oke, Mas Yan akan membahas sifat yang pertama ya. Oke. Sifat yang pertama ini itu adalah akar A kali B diakarkan N, ya kan? Itu sama dengan akar N pangkat N ya. Terus dikalikan akar B pangkat N gitu. Mas Yan punya soal atau contoh ya. Seperti ini Mas Ibran. Punya akar 6 dari ini berapa ya, 15 wis gini. Nah, kalau seperti ini gimana Mas Rian? Nah, Mas Rian ubah menjadi seperti sifat yang pertama, yaitu 15 ini adalah hasil perkalian dari 3 kali 5, ya kan? Nah, yang 3 ini adalah A, yang 5 ini adalah B, dan yang 6 ini adalah N. Nah, setelah itu Mas Rian ubah sesuai yang ada di sifat nomor 1 menjadi seperti ini, yaitu akar 3 pangkat 6 dikalikan akar 3 akar 5 akar 6 gitu, seperti itu ya Mas Ibran. Dan ini hasilnya gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini, akar 15 jadikan akar 6 dari 15 ini seperti sifat yang pertama dari akar-akaran ya. Kalau ada soal seperti ini tinggal Mas Ibran cari perkalian dari 15 itu berapa hingga menjadi bilangan prima, ya kan? Bilangan prima itu 3 ini kan bilangan prima, 5 ini bilangan prima, ya kan? Ya, berarti udah memenuhi. Maka setelah itu kita operasikan sesuai dengan sifat akar, yaitu kita jadikan yang 3 ini A dan yang 5 ini adalah B dan yang N itu adalah 6 gitu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Oke, sifat yang pertama kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masih belum paham, jam 7 ngezoom sama Mas Rian. Nanti ditanyakan. Oke, sekarang ke sifat yang kedua ya Mas Ibran ya. Sifat yang kedua itu seperti ini. Ada bilangan A diakarkan atau dikalikan dengan akar C, ya kan, ditambah bilangan B dikalikan akar C, itu menjadi buka kurung A plus B dikalikan akar C gitu. Oke, sebagai contoh Mas Rian punya contoh soal ya. Contoh soal seperti ini. 3 diakarkan 5, ya kan, ditambah 2 diakarkan 5 gini. Nah, ini kan bentuknya udah sama kayak yang sifat nomor 2. Terus Mas Rian ubah menjadi 3 ditambah 2 akar C ini 5 ya. 5. Nah, seperti ini. Gitu. Oke. Oke, Mas Rian ada contoh lagi untuk sifat yang kedua. Ini ya, sifat yang kedua. Sifat yang kedua contoh soal. Ya, yang pertama seperti ini. Berapa ya enaknya ya? 3 akar 5 wis.
Oke, 3 kali 5 jadikan seperti pada sifat yang kedua. Nah, tadi masih ingat nggak sifat yang kedua? Sifat yang kedua itu sifatnya seperti ini. A plus B akar C sama dengan A akar C ditambah B akar C. Gini ya, seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini, mana yang sesuai? Yang sisi kiri atau yang sisi kanan? Yang sisi kanan ya, pasti ya. Oke, berarti diubah menjadi seperti yang di sisi kiri. Gimana Mas Rian ngubahnya? Oke, 3 ini bisa diubah menjadi 1 ditambah 2. Betul gak? Oke, betul lah. Kalikan akar 5 gitu. Nah, kalau udah bentuknya sesuai seperti ini, nah tinggal yang 1 ini adalah A, yang B ini adalah, yang 2 ini adalah B, dan yang akar 5 ini adalah akar C. Maka bisa ditulis seperti ini. 1 dikalikan akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, ini udah hasil akhirnya Mas Gibran. Gitu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya sepertinya masih itu ya, perlu contoh lagi ya yang untuk sifat nomor 2. Oke, nggak masalah. Nah, kalau semisal Mas Rian punya gini wes, akar maaf di sini sih. Di sini aja ya, di sini ya. Mas Rian punya contoh seperti ini. 3 akar 2 ditambah 4 akar 3. Nah, kalau seperti ini apakah bisa diselesaikan dengan sifat yang kedua? Oke. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena akarnya ini itu beda, Mas Ibran. Untuk syarat agar bisa diselesaikan dengan sifat yang kedua, maka harus akarnya ini sama. Kalau tidak sama ya tidak bisa. Dan hasilnya ya seperti ini Mas Jidan. Ini udah hasilnya, udah gak bisa diselesaikan lagi gitu ya. Udah memenuhi syarat. Nah, gitu ya. Jadi tahu ya antara bedanya atau tahu caranya menggunakan sifat kedua itu gimana gitu ya. Nanti kalau masih belum paham, ada waktu nge-meet sama Mas Rian, nanti ditanyakan ya. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, di sifat nomor 3 ini itu sama kayak yang sifat nomor 2. Akan tetapi yang beda hanyalah operasi penjumlahannya. Kalau yang sifat 2 ini menggunakan plus. Kalau yang sifat ketiga ini menggunakan minus. Gitu. Untuk penyelesaiannya juga sama kayak yang sifat yang kedua. Jadi kalau ada A dikalikan akar C, negatif B diakarkan C, ya itu sama dengan A negatif B dikali buka kurung ya, maaf ya, terus dikalikan akar C. Begitu. Contoh soal. Oke, fine. Contoh soal. Contoh soal seperti apa ya? Oke, gak apa-apa, pakai yang contoh soal yang atasnya, yang sifat nomor 2, yaitu 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Oke, menjadi seperti ini, 3 kurangi 2 akar 5 gitu. Jadi
tahu ya bedanya antara sifat yang kedua sama yang sifat yang ketiga. Kalau oke, kita ke contoh soal lagi ya. Kalau semisal yang contoh soal yang nomor atau yang sifat yang tadi nih, yang ini loh. Nah, yang ini diselesaikan dengan sifat yang ketiga. Itu gimana Mas Yan? Oke, fine. Jadi Mas Yan punya 3 akar 5. Jadikan seperti pada sifat ketiga. Ingat ya, ketiga. Nah, oke. Mudah ya. Kalau yang sifat kedua tadi penjumlahan ya. Kalau yang sifat yang ketiga ini pengurangan. Jadi seperti ini. Cari berapa operasi pengurangan yang hasilnya 3, Mas Ibran. Nah, di sini Mas Jan ngambil 5 kurangi 2. Nah, 5 kurangi 2 kan 3. Akarnya tetap gak usah dirubah. Nah, kalau udah bentuk seperti ini sesuai dengan yang sifat yang ketiga. Nah, ini sifat yang ketiga. Waduh, buku telepon ya. Waduh.